Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya sampaikan kepada para penonton di konten kami. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi frame of mind. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok sebagai berikut. Seringkali di dalam hidup, kita memiliki masalah, tak terkecuali dalam kehidupan berkelompok atau dalam pekerjaan berkelompok. Masalah-masalah yang sering terjadi ketika kita bekerja dalam kelompok adalah: pertama, kesalahan kognitif ketika menghadapi sebuah masalah. Kedua, miskomunikasi yang menyebabkan pemahaman yang salah dan persepsi yang salah. Dan ketiga, kurangnya ilmu dan informasi. Apakah kamu tahu kalau sebenarnya masalah-masalah yang terjadi dalam teamwork dapat diatasi jika satu hal ini dapat diperbaiki? Ya, frame of mind. Frame of mind adalah kondisi mental dan cara pandang seseorang terhadap suatu situasi atau topik tertentu dan mencakup kepada cara berpikir. Bagaimana sih cara pikiran kita bekerja? Pikiran kita bekerja berdasarkan pemahaman kita terhadap sebuah masalah yang diulang-ulang, sehingga pemahaman tersebut diyakini dan menghasilkan sebuah pemikiran dan ide. Frame of mind yang benar akan membawa kita kepada dampak yang positif, tetapi frame of mind yang salah akan membawa dampak yang buruk kepada diri kita maupun orang lain. Lalu, bagaimana cara kita memahami frame of mind yang baik? Hal ini dapat kita pahami melalui contoh kisah di dalam buku yang berjudul Out of the Maze. Buku Out of the Maze merupakan sequel dari buku Who Moved the Cheese. Buku ini bercerita tentang dua kurcaci yang bernama Ham dan How, yang sedang berhadapan dengan perubahan yang tidak pernah mereka duga ketika cheese yang sangat mereka sayangi dan nikmati tiba-tiba lenyap. Dari dua karakter ini, kita bisa melihat dampak frame of mind pada kehidupan kita. Kali ini akan saya kaitkan dengan masalah-masalah pada teamwork. Yang pertama, kesalahan kognitif ketika menghadapi sebuah masalah. Masalah yang digambarkan pada buku ini yaitu hilangnya keju sebagai sumber makan Ham dan How. Keju tersebut biasanya dapat ditemui pada sebuah labirin. Labirin inilah yang menggambarkan situasi sulit yang datang tanpa bisa diprediksi. Dari dua karakter ini, dapat terlihat perbedaan dalam menanggapi sebuah masalah. Karakter How memiliki frame of mind yang baik, sehingga dia dapat menemukan solusi dari masalah yang dia dan Ham alami. Beginilah cara How memahami masalah tersebut. Pada aspek self, ia menjadi orang yang berani dan berusaha lebih untuk menemukan makanan dan tempat tinggal baru yang memiliki makanan yang stabil. Lalu pada aspek other, adanya Ham yang sama-sama membutuhkan makanan sama seperti dia. Pada aspek power, memiliki pikiran yang positif, masih ada sisa makanan untuk energi dan memiliki kekuatan fisik. Pada aspek time, sampai menemukan tempat baru yang jauh lebih baik untuk dia tinggali bersama Ham yang memiliki stok makanan yang banyak. Pada aspek world yang terakhir, yaitu keadaan tempat tinggal yang sekarang tidak memiliki sumber cheese, sehingga harus menemukan tempat tinggal baru. Namun bisa saja dia menemukan sumber makan baru selain cheese. Dari pikiran How, dapat diambil bahwasanya dia berpikir positif. Masih ada makanan yang lain dan tempat yang baru. Cara analisis How inilah yang membuat How memiliki pemikiran yang baik dan membawa dampak positif bagi dirinya sendiri. Sedangkan pada karakter Ham, karakter ini malah terlalu takut untuk menemukan solusi dan beranggapan
bahwasanya labirin itu akan mengeluarkan keju yang lain, walaupun mereka sudah berusaha untuk mencari keju itu di mana-mana. Namun, keju itu tetap saja tidak ada. Pemikiran Ham adalah pemikiran yang tertutup dan tidak melihat berbagai kemungkinan seperti yang dipikirkan oleh Howe. Karena perbedaan pemikiran, itulah Oke, cut. 1, 2, 3. Karena perbedaan pemikiran mereka itulah, Howe memutuskan untuk berjuang sendiri dan akan pulang ketika sudah menemukan keju karena Ham hanya mau makan keju itu. Ham memutuskan untuk di rumah karena dia tidak mempercayai Howe. Ada perasaan kecewa ketika Howe meninggalkan rumah karena selama ini mereka selalu bersama apapun kondisinya. Lalu pada poin 2, yaitu miskomunikasi yang menyebabkan pemahaman yang salah dan persepsi yang salah. Sebelum Howe meninggalkan Ham, mereka tidak terlalu banyak berkomunikasi. Howe hanya berjanji akan kembali membawakan ham keju. Inilah yang menyebabkan Ham mulai memiliki pikiran yang buruk, seperti apakah Howe sebenarnya meninggalkan dia karena dia tidak berguna atau karena dia terlalu banyak mengeluh dengan keadaan yang mereka lalui, sehingga Howe membencinya. Hal yang dilakukan oleh Ham adalah tidak lebih dari blaming, yaitu menyalahkan Howe atas keputusan yang dia ambil. Sebaiknya, dalam keadaan seperti ini, kita harus memperbanyak komunikasi untuk memperjelas keputusan yang kita ambil bersama. Yang ketiga, kurangnya ilmu dan informasi. Karena stok makanan Ham makin menipis dan Howe juga tidak kunjung datang, Ham akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dan menuju labirin untuk menemukan cheese. Namun, dia sudah kehabisan tenaga. Untungnya, dia bertemu dengan seseorang yang memberi dia sebuah makanan. Namun, dia tidak pernah melihat makanan itu sebelumnya. Namanya apel. Tentu Ham belum pernah melihat apel sebelumnya, apalagi memakannya, karena dia hanya memakan keju. Oleh sebab itu, dia takut memakan apel itu karena bisa saja orang itu meracuni Ham. Tapi orang itu berhasil meyakini Ham untuk memakan apel itu. Betapa terkejutnya Ham ketika memakan apel. Energinya seolah terisi ulang dengan rasa yang manis. Orang itu bernama Hope. Karakter ini memiliki banyak pertanyaan yang membuat Ham mulai mempertanyakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Seperti Ham mulai mempertanyakan, dari mana asal cheese itu? Rasa penasaran mereka makin membesar, dan pandangan mereka terarah kepada ujung labirin yang gelap. Tapi rasa takut terhadap ketidaktahuan akan tempat gelap itu membuat Ham mengurungkan niat. Hope selalu meyakinkan Ham, pasti ada sesuatu di sana. Dan ternyata, di ujung labirin itu ada tempat yang dipenuhi oleh makanan. Jadi dari sini, ketakutan terhadap ketahuan itu benar adanya, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba dan belajar dari tantangan yang kita hadapi. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengolah pikiran kita menjadi lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.